Pola bilangan genap, barisan bilangannya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Persamaan untuk pola bilangan genap adalah 2n. Yang ketiga adalah pola bilangan ganjil. Untuk pola bilangan ganjil, barisan bilangannya adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Untuk persamaan pola bilangannya adalah 2n dikurangi 1, di mana n-nya adalah bilangan asli. Yang keempat, bilangan persegi. Barisan bilangannya adalah 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Persamaan pola bilangannya adalah n kuadrat, di mana n-nya adalah bilangan asli. Jadi, dari barisan bilangan yang sudah Pak sebutkan tadi, ada 1, 4, 9, 16, dan seterusnya, itu diperoleh dari n kuadrat, di mana n-nya itu bilangan asli. Jadi misalnya, baris yang pertama adalah 1. Itu diperoleh dari n kuadrat, di mana 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian baris yang kedua atau suku yang kedua adalah 4. 4 itu diperoleh dari n kuadrat juga, di mana n-nya atau bilangan aslinya adalah 2. 2 kuadrat dapatnya 4. Kemudian suku yang ketiga 9. Itu diperoleh juga dari n kuadrat, di mana n-nya adalah 3. 3 kuadrat sama dengan 9, dan seterusnya. Yang berikut adalah pola bilangan segitiga. Barisan bilangan dari pola bilangan segitiga ada 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Persamaan pola bilangannya adalah setengah n dikali n tambah 1, di mana n-nya adalah bilangan asli. Nah, kalau yang berikutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Barisan bilangannya adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Persamaan pola bilangannya adalah n dikali n tambah 1, di mana n-nya adalah bilangan asli. Adik-adik bisa perhatikan gambar yang ada pada modul. Di situ ada gambar pola bilangan persegi panjang yang ditandai dengan titik atau noktah. Pola bilangan yang berikut adalah pola bilangan segitiga Pascal. Barisan pola bilangan segitiga Pascal antara lain 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Persamaan pola bilangannya adalah 2 pangkat n kurang 1, di mana n adalah bilangan asli. Untuk pola gambarnya adik-adik bisa lihat di modulnya. Oke adik-adik, sebelum Pak lanjutkan ke barisan dan deret, Pak akan hadirkan satu tembang manis untuk kalian semua yang ada di rumah. Selamat mendengarkan. Oke, baik adik-adik, kembali lagi dengan di sini saya Pak Riel. Kita kembali lagi ke materi kita, yaitu tentang barisan dan deret. Oke, sebelumnya yang harus diketahui barisan terlebih dahulu. Barisan bilangan adalah urutan suatu bilangan yang mempunyai aturan tertentu. Yang pertama barisan dan deret aritmatika. Kita belajar dulu tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika sendiri adalah suatu barisan bilangan dengan
pola tertentu berupa penjumlahan yang mempunyai beda atau selisih yang sama atau tetap. Jadi barisan aritmatika itu polanya berupa penjumlahan. Kemudian selisihnya atau bedanya selalu sama, selalu tetap. Untuk suku-suku dari barisan aritmatika dinyatakan sebagai berikut. U1 untuk suku pertama, U2 untuk suku ketiga, U2 untuk suku kedua, U3 untuk suku ketiga, dan seterusnya yang terakhir UN. Kemudian selisih atau beda itu biasa dinyatakan dengan B, di mana selisih atau beda itu kita peroleh dari suku kedua dikurangi suku ke-1, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, atau suku ke N dikurangi suku N kurang 1. Nah, untuk suku ke N barisan aritmatika biasanya dinyatakan dengan rumus UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 dikali B, di mana UN-nya itu adalah suku ke N dengan N-nya adalah bilangan asli. A-nya adalah suku pertama, atau A itu bisa juga U1. Jadi U1 sama dengan A, atau A sama dengan U1. Kemudian B itu adalah selisih atau bedanya. Coba adik-adik perhatikan di contoh soal yang ada di modul. Di situ soalnya adalah tentukan suku ke-15 barisan 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Nah, di soal itu adik-adik disuruh mencari suku ke-15. Barisannya sudah ada 2, ada 6, 10, 14, dan seterusnya. Di situ baru 4 suku. Kita disuruh cari suku ke-15-nya. Untuk menjawabnya kita pakai persamaan yang sudah dikasih tadi sebelumnya, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Oke, untuk N-nya berdasarkan soal N-nya adalah 15. Karena yang ditanya suku ke-15, maka N-nya kita ganti dengan 15. Kemudian kita cari selisih atau bedanya. Rumus untuk mencari selisih atau bedanya kita peroleh dari U1, rumusnya kita peroleh dari U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Itu untuk mencari beda. Maka bedanya kita dapatnya adalah jika U2 kurang U1 maka 6 dikurangi 2, atau jika U3 dikurangi U2 maka 10 kurang 6 sama dengan 4. Jadi bedanya adalah 4. Kemudian U1-nya atau A-nya adalah 2. Maka untuk mencari suku ke-15 adalah U15 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 15 kurang 1 dikali 4. Kita selesaikan yang dalam kurung dulu, jadinya 2 ditambah 15 kurang 1, 14 dikali 4. Selanjutnya kita selesaikan perkalian terlebih dahulu. 2 ditambah 14 kali 4 hasilnya adalah 56. Maka suku ke-15-nya adalah 2 ditambah 56 sama dengan 58. Selanjutnya untuk deret aritmatika. Tadi yang pertama barisan aritmatika sudah kita bahas dengan contoh soalnya. Sekarang kita lanjut ke deret aritmatika. Untuk deret aritmatika adalah merupakan jumlah suku-suku pada barisan aritmetika. Bentuk umum dari aritmetika adalah A ditambah dalam kurung A tambah B ditambah A ditambah 2B ditambah dalam kurung A ditambah 3B ditambah dan seterusnya ditambah
A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Jadi jumlah suku sampai suku ke N pada barisan aritmetika dirumuskan dengan Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B, atau Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Oke, coba adik-adik perhatikan lagi contoh soalnya untuk barisan aritmatika. Contoh soal deret aritmetika. Suatu deret aritmetika diketahui deretnya seperti yang tertera di modulnya, ada 5, 15, 25, 35, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah 10 suku pertama dari deret aritmetika tersebut? Jadi, maksud dari soal ini kita disuruh menentukan jumlah dari semua suku-suku yang ada di deret aritmetika itu. Yang batasannya ada di 10 suku. Kita disuruh menjumlahkan semua bilangan yang ada pada barisan aritmetika. Jadi, kita tidak perlu hitung manual. Misalnya kita tidak perlu menjumlahkan secara manual 5 ditambah 15 ditambah 25 ditambah 35. Kalau kita kerjanya seperti itu akan memakan waktu yang lama. Gunakan saja rumus yang sudah diberikan tadi. Ada 2 rumus. Bisa pakai Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B, atau pakai saja rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Pakai salah satunya. Oke, untuk contoh soal yang ini kita pakai saja rumus yang pertama. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Yang pertama kita cari N-nya. N-nya adalah 10. Kenapa 10? Karena yang ditanya adalah jumlah 10 suku pertama. Makanya N-nya atau bilangan aslinya adalah 10. Kemudian kita cari U1. Sebelumnya sudah Pak sampaikan kalau U1 sama dengan A atau A sama dengan U1. Maka kalau di deret aritmetikanya suku yang pertama adalah 5 atau U1-nya adalah 5, maka A-nya adalah 5. Kita sudah punya N-nya, kita sudah ada A-nya, sekarang kita cari B-nya. Untuk B-nya diperoleh dari suku kedua dikurangi suku ke-1, atau suku ketiga dikurangi suku kedua. Maka jika suku kedua dikurangi suku ke-1, 15 dikurangi 5. Atau suku ketiga kurang suku kedua, 25 dikurangi 15. Maka B-nya atau selisihnya adalah 10. Setelah kita dapat N, dapat U1 atau A, dan dapat B, kita langsung masukkan ke dalam rumus. N-nya diganti 10, A-nya diganti dengan 5, B-nya diganti dengan 10. Maka S10-nya sama dengan 10 dibagi 2, dalam kurung 2 dikali 5, ditambah dalam kurung 10 kurang 1 dikali 10. 10 bagi 2 adalah 5. Kemudian selesaikan yang dalam kurung. 2 dikali 5 adalah 10. 10 kurang 1 adalah 9 dikali dengan 10. Selanjutnya 5 dikali 10 ditambah 9 kali 10. Yang pertama kita selesaikan dalam kurung. Dalam kurung ada penjumlahan, ada perkalian. Kita selesaikan terlebih dahulu perkaliannya. 9 dikali 10 adalah 90. Kemudian dijumlahkan dengan 10 adalah 100. Selanjutnya 5 dikali 100. Hasilnya adalah 500. Maka jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika pada soal di atas adalah 500.
Baik adik-adik, untuk hari ini pelajaran matematika kelas 8 cukup sampai di sini. Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang barisan dan deret geometri. Untuk waktunya Pak ucapkan terima